Shalom. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami dalam mata kuliah etika lingkungan dengan beranggota yang pertama Andi Madalise, yang kedua saya sendiri Sarce Mangyero, yang ketiga Prita Lumendang, yang keempat Istilah Tunungki, yang kelima Susati Arunda. Dengan materi kreativitas lokal pengelolaan sumber daya alam. Dan slide ini akan dibacakan oleh teman kita Istilah Tunungki. Dipersilakan. Baiklah, kita masuk dalam materi pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah keseluruhan dari faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang merupakan elemen pembentuk ekosistem di sekitar kita. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dari saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Slide berikutnya, sumber daya alam juga merupakan semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Sumber daya ini tidaklah selalu bersifat fisik, tetapi ia juga dapat bersifat non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah menjadi bentuk lain, bahkan menghilang, ada juga yang sifatnya kekal. Slide berikutnya dibacakan oleh teman kita, Andi Mandalise. Klasifikasi macam-macam jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yaitu A. Sumber daya alam hayati. Sumber daya ini berasal dari makhluk hidup seperti flora, fauna, dan manusia. Yang B. Sumber daya alam non-hayati. Merupakan sumber daya alam fisik yang berupa benda-benda mati. Contohnya seperti air, kincir angin, tanah, tambang, mineral, timah, besi, dan kuarsa, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, yaitu A. Sumber daya alam yang terbarukan, merupakan sumber daya yang dapat melakukan reproduksi atau perkembangbiakan, dan juga sumber daya yang memiliki daya regenerasi atau pulih sendiri. Contohnya adalah mikroba, air, tanah, flora, dan fauna. Yang B, sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya alam ini tidak mengalami perbaruan. Contohnya seperti minyak tanah, gas, bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang C, sumber daya alam yang tidak habis. Contohnya seperti udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Prita Lumendang. Selanjutnya, kreativitas lokal pengelolaan sumber daya alam. Kreativitas pemanfaatan sumber daya alam diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumber daya alam. Selain itu, pengelolaan hasil sumber daya alam yang inovatif terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Pertama, subak Bali. Masyarakat Bali memiliki sistem irigasi kuno yang mengairi sawah mereka yang disebut subak.
Adapun subak adalah formasi berundak sawah yang menjadi salah satu kunci budidaya padi daerah dataran tinggi yang curam seperti lereng gunung. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman Susanti Arundaan. Selanjutnya, Lembaga Adat Panglima Laut di Simeule, Aceh. Lembaga Adat Panglima Laut berdiri dengan tujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat dalam mencari penghasilan di kawasan laut dan melakukan pelestarian lingkungan di laut dan kawasan. Situs keramat alami atau situs alami suci. Keramat alami bisa menjadi sarana pelestarian lingkungan karena ia merupakan kawasan pemanfaatan sumber daya, dibatasi oleh aturan lokal, dan terpisah dari kehidupan sehari-hari. Berikut sistem sasi di Pulau Hararuku, Maluku Tengah. Sistem ini merupakan larangan untuk memanen sumber daya alam tertentu demi melindungi kualitas dan populasinya, baik berupa tumbuhan maupun binatang. Sistem ini meliputi sasi untuk laut, hutan, sungai, desa, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Sarce. Itulah hasil pemaparan materi kami. Semoga hasil pemaparan materi kami kelompok 5 boleh bermanfaat bagi yang melihat. Shalom, terima kasih.